Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirandi Gardika Mandala Lubis dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang proyek procurement management. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya berlima dengan teman-teman saya. Yang satu, slide selanjutnya, Bos. Next. Ngelek nih. Ngelek. Nih. Kelompok 8 terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Wirandi Gardika Mandala Lubis, ada Syafiq Riyadi, ada Yuwanata Nugraha, M. Taufikur Rahman, dan Imam Santoso. Untuk slide pertama akan dijelaskan dari Saudara Syafiq Riyadi. Saudara Syafiq, silakan menjelaskan terkait dengan prosedur yang Project Procurement Management. Project Procurement Management mencakup proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk jasa yang dibutuhkan dari luar organisasi. Why outsource? Agar organisasi dapat tetap fokus pada bisnis utamanya dan mempermudah akses keterampilan dan teknologi, memberikan fleksibilitas, meningkatkan akuntabilitas. Project Recruitment Management. Project Recruitment Management terdiri dari beberapa yaitu plan conduct procurement, control procurement, dan close procurement. Dan procurement manager. Proses menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan bagaimana proses pengadaannya. Dalam pencerahan ini harus diputuskan apa yang harus diambil dari luar tipe kontrak dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak. Inputnya terdiri dari project management plan, documentation, risk register, activity resource requirement, schedule, activity cost estimates, stakeholder register, enterprise environment factors, dan 9 organizational process asset. Tools and technique-nya make or buy analysis, expert judgment, market research, dan meetings. Sedangkan output-nya terdiri dari procurement management plan, procurement statement of work, procurement document, source selection criteria, make or buy decision, change request, dan project document updates. Input plan procurement yaitu project management plan digunakan untuk membuat plan procurement. Di dalamnya terdapat scope, baseline, dan yang berisi project scope statement, WBS, dan WBS dictionary. Project management plan digunakan untuk membuat plan procurement. Di dalamnya terdapat scope baseline yang berisi project scope statement, WBS, dan WBS dictionary. Input plan procurement. Pertama, risk register menyediakan data tentang risiko-risiko yang mungkin ditemui di proyek dan juga penanganannya. Untuk mengupdate risk register harus mengupdate project dokumen update. Activity resource requirement berisi informasi tentang requirement yang bersifat khusus seperti orang, peralatan, atau lokasi. Input plan procurement, project schedule berisi informasi tentang jadwal yang diperlukan atau jadwal yang dicantumkan dalam laporan. Activity cost statement merupakan perkiraan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pengadaan, digunakan untuk mengevaluasi kewajaran tawaran dan juga seller dan potensial. Input plan procurement, stakeholder register memberikan rincian tentang stakeholder yang terlibat dalam proyek dan juga peran dan kepentingan mereka dalam proyek. Enterprise environment factor, faktor-faktor luar yang
mempengaruhi dalam procurement meliputi kondisi pasar, produk, layanan, dan hasil yang tersedia di pasar, termasuk kinerja masa lalu atau reputasinya, persyaratan umum, dan persyaratan untuk produk atau jasa, kebutuhan lokal yang unik. Input plan procurement, organizational process asset, yang termasuk organisasi proses aset meliputi kebijakan formal pengadaan, prosedur, dan pedoman. Manajemen yang dipertimbangkan dalam mengembangkan procurement manajemen plan dan memilih hubungan yang bersifat kontrak yang akan digunakan. Sistem seller terpercaya yang diputuskan memenuhi syarat berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kategori kontrak. 1. Fixed price contract. Kategori kontrak ini melibatkan pengaturan harga yang tetap untuk produk, layanan, atau hasil yang diberikan. Tipe-tipe kontrak seperti FF atau Firm Fixed Contract, FIF atau Fixed Price Incentive Fee Contract, FPA, Fixed Price with Economic Price Adjustment Contract. Selanjutnya, 2. Cost reimbursable contract merupakan kategori kontrak yang melibatkan pembayaran atau biaya pengganti kepada seller untuk semua biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, ditambah biaya yang mewakili keuntungan seller. Tipe-tipe kontrak meliputi CPFF, cost plus fixed fee contract, CPIF, cost plus incentive contract, CPIF, cost plus award fee contract. Next. 3. Time and material contracts. Campuran dari kontrak harga tetap dan kontrak harga penggantian. Kontrak ini sering digunakan untuk tambahan staf, akuisisi ahli, dan dukungan luar ketika sebuah pernyataan yang tepat untuk pekerjaan tidak dapat dengan cepat ditentukan. Tools and Technique Plan Procurement, make or buy analysis, adalah teknik yang umum digunakan untuk menentukan apakah pengadaan dapat diupayakan oleh organisasi atau harus dibeli dari sumber luar. Expert judgment digunakan untuk mengevaluasi proposal dari seller dan juga masukannya diperlukan dalam proses dan procurement. Tools and Technique Plan Procurement, market research meliputi pemeriksaan industri dan kemampuan vendor tertentu. Terdapat review dari berbagai sumber tentang kemampuan pasar dan dapat mengevaluasi tujuan pengadaan yang dihubungkan dengan perkembangan teknologi serta analisis risiko agar mendapat vendor yang dapat menyediakan bahan-bahan atau jasa yang diinginkan. Meetings, perlu diadakan meeting agar dapat membantu dalam proses plan procurement, agar dapat ditentukan opsi paling menguntungkan dalam proses pengadaan. Output plan procurement, procurement management plan, menggambarkan bagaimana proses pengadaan akan dikelola dari dokumen pengadaan diantaranya terdapat 1. Tipe kontrak yang digunakan, 2. Masalah manajemen risiko, 3. Manajemen beberapa supplier yang terlibat, dan lain-lain. Procurement Statement of Work menjelaskan pengadaan barang secara cukup rinci untuk menentukan calon seller. Apakah mereka mampu memberikan produk jasa atau hasil yang tepat dan sesuai. Output Plan Procurement, procurement dokumen, digunakan untuk mengumpulkan proposal dari calon penjual. Istilah-istilah seperti tawaran, tender, atau quotidium umumnya digunakan ketika keputusan pemilihan seller akan didasarkan pada harga, atau seperti ketika membeli komersial atau item standar. Sedangkan istilah seperti proposal umumnya digunakan ketika pertimbangan lain, seperti kemampuan teknis dan lain-lain. Source selection kriteria digunakan untuk penilaian proposal penjual atau seller. Contoh source selection kriteria seperti understanding of need, overall of life cycle cost, technical capability, risk, management approach, dan technique approach. Output plan procurement, make or buy decision, pelaporan pekerjaan yang berupa keputusan dari pilihan apakah barang dan jasa diperoleh dari luar organisasi proyek atau akan dilakukan secara internal oleh tim proyek. Change request, sebuah keputusan yang melibatkan barang pengadaan, jasa, atau sumber daya biasanya mengalami perubahan. Juga berkaitan dengan permintaan perubahan tambahan dan perubahan permintaan yang kemudian diproses untuk diperiksa.
dan dikontrol melalui proses terpadu. Output plan procurement, project document update, merupakan update dokumen yang terjadi karena dalam kegiatan proyek terjadi perubahan. Perbaikan tetap harus mendukung target dan capaian akhir dari suatu proyek. Conduit procurement, proses mendapatkan respon seller, memilih seller, dan pemberian kontrak. Dalam proses ini, tim akan menerima tawaran atau proposal yang kemudian akan menerapkan kriteria seleksi yang ditetapkan sebelumnya untuk memilih satu atau lebih seller yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dan diterima sebagai seller. Dari inputnya, satu, proyek management plan, procurement document, source selection criteria, qualified seller list, seller proposal, project document, make or buy decision, turning agreement, dan organizational process asset. Tools and tekniknya, satu, bidder conference, proposal evaluation technique, independent estimate, expert judgment, advertising, internet search, procurement negotiation. Untuk outputnya ada select seller, 2 procurement contract award, research calendar, change request, project management plan update, dan project document update. Ya, pada kondukt procurement management pada bagian yang pertama yaitu procurement management plan menjelaskan bagaimana proses procurement akan dikelola dari pengembangan procurement dokumentasi berdasarkan kontrak. Yang kedua, procurement dokumen menyediakan data tentang audit dari kontrak dan persetujuan lainnya. Next. Yang ketiga, source selection criteria berisi informasi yang menjadi kriteria dipilihnya para supplier dalam proyek. Kriteria seperti capability, technical experts, life cycle cost, delivery date, product cost berdasarkan kontrak. Yang keempat, seller proposal. Seller proposal dibutuhkan untuk menentukan seller yang potensial dan juga diperlukan dalam memilih seller yang akan diajak bekerja sama. Kelima, project document. Berisi risk register dan risk related contract decision. Yang keenam, make or buy decision. Merupakan hasil dari make or buy analisis yang menentukan apakah produk atau servis tertentu dibuat atau dilakukan dalam organisasi atau dibeli saja dari pihak ketiga. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi keuangan proyek, sehingga analisis